Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini mari kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Raja-Raja pasal 17. Namun sebelumnya mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami datang ke hadapan-Mu pagi ini, mohon pimpinan Roh Kudus di dalam renungan pagi ini. Kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami dalam istirahat kami tadi malam. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang Elia, yang mana dia telah diperintahkan Tuhan untuk memberikan nasihat kepada Ahab, pesan bahwa akan terjadi masa kekeringan, di mana hujan dan embun tidak akan turun pada tahun-tahun itu, kecuali kalau Elia katakan. Kemudian firman Tuhan mengatakan kepada Elia disuruh Tuhan pergi ke sebelah timur dan bersembunyi di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Jordan. Di sana, kata Tuhan, Elia dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah diperintahkan Tuhan untuk memberi makan Elia di sana. Lalu Elia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Jordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam pasal ini saya mengambil judul taat dan setia melakukan firman Tuhan. Karena Elia di sini sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan dengan taat. Dia tidak banyak tanya, dia langsung melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan Tuhan sebelum memerintahkan Elia berangkat ke sungai Kerit, dia sudah memerintahkan lebih dahulu burung gagak untuk memberi dia makan. Di sana Elia tidak akan mengalami kekurangan makanan. Allah sangat mengasihi anak-anaknya. Demikian juga dengan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu memberikan apa yang kita perlukan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita selalu taat dan setia kepada Tuhan melakukan firman-Nya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada perikop yang kedua, Elia dan janda di Sarfat. Di sini Tuhan juga memerintahkan Elia untuk berangkat ke Sarfat. Dan di sana, saat Tuhan memerintahkan Elia berangkat ke Sarfat, sebelum Elia berangkat, Tuhan juga telah memerintahkan seorang janda atau perempuan yang akan memberi Elia makan. Itu jelas dikatakan oleh Tuhan begini dalam ayat 9. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu, ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Jelas firman Tuhan mengatakan bahwa Allah telah menyediakan apa yang Elia butuhkan. Perempuan di Sarfat itu telah diperintahkan Allah untuk menolong Elia, memberi Elia makan dan minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Namun di sini perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku, sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Dalam ayat ini terlihat bahwa saat itu memang masa kekeringan. Sehingga makanan pun tersedianya sangat terbatas. Dan perempuan itu sungguh-sungguh sebenarnya tidak dapat bisa menolong Elia. Tapi karena Tuhan yang telah memerintahkan perempuan itu untuk menolong Elia, maka tetap Elia dapat ditolong oleh perempuan itu. Jelas dikatakan di sini, ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Dalam hal ini juga di ayat 13, Elia mengatakan kepada perempuan itu, jangan takut. Pergilah, buatlah seperti yang kau katakan. Tadi si perempuan itu mengatakan bahwa dia akan pulang
dan mengolah tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli itu dengan kayu bakar tersebut sebagai alat untuk memasaknya dan memakannya bersama anaknya, maka mereka akan mati. Tapi Elia katakan, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Betul-betul apa yang dikatakan perempuan itu terjadi, bahwa dia dapat membuat roti baik bagi dirinya, anaknya, dan juga Elia. Karena firman Tuhan berkata demikian. Allah Israel, tepung dalam tempayan itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi itu. Sungguh luar biasa kuasa Tuhan bahwa Dia pelihara setiap anak-anaknya dengan sangat-sangat baik. Dan minyak dalam buli-buli dan tepung dalam tempayan tidak akan pernah habis sampai Tuhan menurunkan hujan. Itulah firman Tuhan, dan betul-betul itu dilakukan oleh perempuan itu, dan kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan Elia dan perempuan di Sarepta. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Mereka tetap makan. Namun sesudah itu anak perempuan itu sakit dan habis nafasnya dan mengalami mati. Di sana perempuan itu berseru kepada Elia. Karena sedihnya dia kehilangan anaknya. Dia katakan demikian. Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengunjunkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, ulangkanlah kiranya nyawa anak ini di dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau katakan itu adalah benar. Bapak ibu saudara sekalian, seringkali kita sudah pernah menerima berkat Tuhan, tapi ketemu lagi dengan masalah. Kita bukan mengucap syukur, malah kita langsung bertanya, apakah ini Tuhan sedang mengingatkan aku akan dosaku? Dan saat itu kita merasa ada kesalahan apa. Tapi Elia dengan sabar dia minta anak itu. Dia tahu perempuan ini kurang percaya kepada Tuhan, sehingga dia masuk dalam kesedihan. Tapi Elia tahu hati perempuan itu, dia membawa anak itu ke atas kamarnya dan dia minta Tuhan kembalikan nyawa anak itu. Itu juga adalah merupakan suatu anugerah, mujizat Tuhan, yang pada pasal ini ada 3 kali Tuhan melakukan mujizat. Tadi burung gagak memberi makan Elia, si janda itu memberi makan Elia, dan anak perempuan itu dibangkitkan dari kematian. Betapa luar biasa. Barulah perempuan itu menyadari bahwa benar orang yang sedang berhadapan dengan dia, orang yang sedang bersama-sama dia tinggal di rumahnya itu benar-benar abdi Allah. Dan firman Tuhan yang diucapkan Elia adalah benar. Bapak ibu saudara sekalian, sebagai anak Tuhan, marilah kita teguh dan taat memegang firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita, kekuatan kita, karena Tuhan adalah sumber kekuatan dan hidup kita. Jangan takut dan teruslah percaya, berharap pada Tuhan. Demikian Bapak Ibu renungan yang boleh kita renungkan pada hari ini. Apapun persoalan yang dihadapi oleh Bapak Ibu Saudara sekalian dan juga hamba sendiri, biarlah firman Tuhan menguatkan hati kita untuk tetap kita taat dan patuh kepada firman Tuhan dan mau melakukannya dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati.